Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah belajar dari kebodohan orang lain. Sering kita merasa diri bijak, kita merasa diri sendiri pintar, smart. Tetapi saat kita membuat keputusan yang kita pikir tepat dan benar itu, ternyata merupakan suatu kebodohan yang fatal. Kalau kita membandingkan antara hikmat dunia dan hikmat Tuhan, maka hikmat Tuhan membuat hikmat dunia terlihat bodoh. Maka salah satu cara terbaik untuk belajar tentang apa itu hikmat, kebijaksanaan atau wisdom yang sebenarnya adalah dengan melihat definisi serta ciri-ciri dari antonimnya. Apa yang dikatakan Alkitab di kitab Amsal tentang orang bodoh. Lalu apa itu kebodohan? Mari kita bahas. Yang pertama, orang bodoh itu seperti apa? Orang yang bodoh identik dengan seseorang yang mengambil keputusan dengan penilaian yang buruk atas sebuah fakta kehidupan. Sebagai contoh, kalau ada anak kecil yang main kompor nih, yang sedang menyala dan akhirnya tangannya terbakar. Wah, tangannya terluka, melepuh karena kena panasnya. Maka kita tidak bisa berkata bahwa dia adalah anak bodoh. Sebab anak tersebut tidak tahu, tidak mengerti sama sekali. Namun kalau itu dilakukan oleh anak yang berusia 15 tahun atau orang dewasa yang sudah berumur di atas 20 tahun. Seperti contoh, kita lihat bahwa masih kena panas. Lalu fakta mengatakan itu nggak bisa dipegang, lalu dia masih pergi pegang. Nah, itu keputusan yang sangat-sangat bodoh. Kita bisa berkata itu adalah sebuah kebodohan. Dan ini berlaku dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekarang kita lihat, orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengakui dua hal. Yang pertama, orang bodoh tidak mengakui bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah pola keteraturan. Ada pola yang teratur dalam tatanan ciptaannya Tuhan. Karena jika Tuhan menciptakan sesuatu, termasuk dunia dengan kebijaksanaan Tuhan, maka ada suatu pola di dalam segala sesuatu. Dan ini tidak acak, serta bukan hanya sekedar kesana kemari, tetapi ada pola keteraturan di dalam ciptaannya Tuhan. Kalau kita perhatikan orbit tata surya, hukum gravitasi, atau hukum aerodinamik, maka saat kita mentaati pola-pola ini dan beroperasi dalam koridor semua pola-pola yang ada, maka hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi saat kita memberontak melawan pola-pola ini dan tidak beroperasi di dalam koridor pola-pola ini, maka kita akan kacau balau, saudara. Sebagai contoh, kita lihat pola gravitasi. Suatu barang kalau kita jatuhkan dari atas ke bawah, ya pasti akan jatuh, kan? Betul nggak? Termasuk kita lihat ketika kita gunakan untuk melakukan hal-hal, baik misalnya untuk naik lift atau pola aerodinamik untuk pesawat terbang dan sebagainya. Tetapi saat kita tidak beroperasi dalam koridor pola-pola ini, lalu kita sembrono serta tidak berhikmat, maka saat kita melawan pola gravitasi, maka kita berpikir kita dapat melawan hukum gravitasi sehingga kita melompat dari lantai 10 misalnya, maka kita pasti akan jatuh dan mati. Dan itu konyol sekali, itu salah sendiri. So saat kita melawan hukum itu, kita sendiri yang akan mengalami celaka. Jadi orang bodoh tidak menyadari bahwa prinsip yang sama juga ada di dalam semua aspek kehidupan. Yaitu karena Tuhan menciptakan seluruh aspek kehidupan dengan suatu pola keteraturan. Seorang bodoh tidak menyadari pola keteraturan itu. Juga teraplikasikan di dalam aspek hubungan, relasi, etika kerja, hidup berkeluarga, kesehatan tubuh dan jiwa. Jika kita bekerja keras, saudara, maka hidup kita akan membuahkan sukses. Amin. Namun jika kita malas, maka akan banyak mengalami kesusahan dan kegagalan. Orang bodoh tidak menyadari dan mengabaikan pola tatanan moral spiritualnya Tuhan. Orang bodoh seringkali mengabaikan bahwa merupakan suatu kebijaksanaan jika kita menghargai pola tatanan ciptaan Tuhan, baik secara fisik, moral, spiritual, serta hidup sesuai dengannya, sehingga kehidupannya kacau balau. Lalu yang kedua, orang bodoh juga lupa bahwa pola keteraturan Tuhan ini rusak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Meskipun kita telah mengikuti prinsip-prinsip keteraturan, tetapi tidak selalu semuanya akan selalu baik-baik saja. Karena pola keteraturan Tuhan ini rusak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebagai contoh bahwa prinsip keteraturan berkata kalau kita bekerja keras maka kita akan kaya. Kalau kita jujur hidup kita akan baik-baik saja. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Karena ada juga orang yang bekerja keras tetapi hidupnya susah. Ada juga orang yang jujur malah menjadi korban eksploitasi. Saudara, kita lihat Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pertanyaan saya, apakah kita hidup mengandalkan Tuhan? Apakah kita hidup berjalan bersama Tuhan? Jika saudara bersama Tuhan, maka saudara, kamu yang rajin pasti berhasil.
Dunia, banyak orang rajin tapi nggak berhasil karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka tidak seperti pokok anggur itu. Jadi kita sebagai cabang, kita tempel atau kita melekat dalam pokok anggur itu. Maka kita akan terus berbuah lebat. Katakan amin. Ada orang yang merasa bahwa polanya itu pasti benar, namun lupa bahwa kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka itu juga bodoh. Ada orang bodoh yang moralis, tetapi juga ada orang bodoh yang legalis. Baik ideologi liberal dan ideologi konservatif sama-sama bodoh dan tidak bijaksana karena mereka terlalu menyederhanakan masalah dan mengurangi akar permasalahan yang sebenarnya. Serta mereka tidak mempertimbangkan kompleksitas masalahnya. Oke, yang kedua, kita akan bahas berbagai macam-macam orang bodoh. Ada 3. Kita lihat yang pertama, the simple. Orang yang pikirannya sederhana saja. Amsal 1 ayat 22a, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Lalu yang kedua adalah di Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman, percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Saudara, kebodohan semacam ini adalah mudah tertipu. Orang sederhana percaya apa saja, kan aneh. Mereka terlalu mudah disesatkan dan dipengaruhi. Seperti anak-anak kecil. Mereka mungkin terlalu terkesan dengan hal-hal yang spektakuler dan dramatis. Lalu mereka mungkin terlalu membutuhkan persetujuan dan oleh karena itu tertarik oleh kepribadian kuat yang memberikannya kepada mereka janji penerimaan dan janji terobosan. Mereka akan mendukung para pemimpin diktator yang menjanjikan perdamaian dan kemakmuran kepada mereka. Orang yang simpel ini tidak suka merenungkan dan tidak bersedia untuk berpikir kritis. Cenderung oversimplifikasi dan mudah percaya sehingga sering jatuh kepada penipuan atau ajaran yang menyimpang. Mereka juga tidak bisa menerima kritik dan saat dikritik mereka merasa ditolak. Nah saudara, kita lihat Amsal 12 ayat ke-11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Boleh katakan amin? Itu yang pertama saudara. Kita lihat yang kedua, the obstinance atau orang yang keras kepala. Amsal 15 ayat ke-5, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Saudara, orang yang tidak bisa menerima kritikan serta mengabaikan semua masukan adalah orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala seakan-akan tahu segalanya. Lalu mereka cenderung tidak mau percaya kepada orang lain selain dirinya sendiri. Cenderung mereka tidak mau mendengar pendapat orang lain, kekeh terhadap pendapatnya sendiri, sangat kaku dan tidak pernah fleksibel. Di Amsal 22 ayat ke-15 dikatakan kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Amin. Kita lihat, jadi memang kita perlu mendidik anak-anak kita, memberitahu kepada mereka, mengajar dan mendidik mereka. Banyak dari kita menjadi orang tua yang buruk, karena kita juga tidak pernah mengizinkan Tuhan untuk mendidik kita. Kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, lalu bagaimana kita membentuk anak kita? Kita tidak mau mendengarkan apa kata firman Tuhan. Lalu bagaimana kita mau mengizinkan firman Tuhan membentuk hidup kita? Itulah sebabnya Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya. Dan kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Yaitu karena Bapa kita sempurna dan tahu yang terbaik. Dan kita perlu menjadi anak Tuhan yang dididik oleh Tuhan langsung. Jadi kita juga sebagai orang tua, kita tidak boleh menjadi diktator. Sehingga anak kita akhirnya menjadi pasif. Dan menjadi orang yang simple. Yang akhirnya mudah dibohongi. Namun ada juga orang tua yang pasif dan membiarkan sehingga anaknya akhirnya jadi orang yang keras kepala, kaku dan tidak fleksibel. Jadi sebagai anak, maka kita butuh didikan orang tua. Dan sebagai orang tua, maka kita butuh didikan Tuhan seperti anak kita butuh didikan kita. Katakan amin. Nah banyak orang tua modern yang sering salah kaprah dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka membiarkan anak mereka belajar sendiri, menemukan diri mereka sendiri. Ini bisa menjadi hal terburuk bagi anak-anak kita. Hati-hati saudara. Karena temperamen seorang anak akan mendominasi. Kecuali mereka belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi. Dan kita harus bentuk lewat firman Tuhan. Yang mau dan percaya katakan amin. Orang tua yang baik akan mendidik untuk memiliki respon yang benar. Tergantung situasinya. Yaitu menantang yang cemas untuk menjadi berani. Yang terlalu agresif untuk punya penguasaan diri dan sabar. Punya buah-buah roh yang kuat. Yang pesimis untuk memiliki pengharapan dan yang terlalu optimis belajar mengenali resiko dan belajar untuk sedikit lebih mengerti tentang masa depan di mana semua diserahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Dan yang ketiga adalah demokes atau pencemooh. Amsal 21 ayat 24 dikatakan orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Seorang pencemooh tidak bisa menerima kritikan, tetapi saat diberi masukan, mereka akan balas dendam atas kritikan orang dari luar terlihat cerdas,
menawan, serta mengagumkan. Tetapi aslinya di dalam sangat kejam dan narsis. Hanya peduli kepada dirinya sendiri, cenderung memanfaatkan dan mempertahankan hubungan selama hal itu masih menguntungkan mereka. Seorang pencemooh adalah seorang yang kelihatannya mereka berteman dengan kita. Namun saat hubungan dengan kita tidak membuahkan hasil lagi atau tidak menguntungkan bagi dia, maka dia tidak lagi menggubris kita serta tidak lagi menganggap kita seperti seorang teman karena tidak ada gunanya lagi bagi dia. Pencemooh adalah seseorang yang sangat suka bersikap praktis, melakukan segala sesuatu selama itu menguntungkannya. Oleh karena itu, maka dalam jangka pendek mereka terlihat sangat canggih dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang berhasil dengan sangat baik dalam bisnis, sangat baik dalam seni, fasih bicara, sosial medianya bagus, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang sangat sukses, namun mereka adalah orang-orang yang lumayan kejam. Hati-hati. Bahkan mereka bisa menusuk teman dari belakang demi naik pangkat, demi mendapatkan proyek, bahkan demi pelayanan. Tetapi ini merupakan kebodohan, saudara. Karena manusia membutuhkan hubungan yang tulus. Sehingga akhirnya orang-orang bodoh seperti ini akan sendirian dan tidak punya teman karena banyak yang menjadi korban. Belajarlah dari orang bodoh seperti ini supaya kita tidak bodoh seperti mereka. Semua orang dimanfaatkan dan mereka selalu punya agenda dengan orang demi keuntungan diri sendiri. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak menjadi bodoh? Kita belajar dari orang bodoh. Saat kita mempelajari hikmat Amsal di awal, maka kita belajar bahwa Amsal menjadi seseorang dan hikmat itu dipersonifikasikan. Hikmat itu berbicara dan kita diminta untuk mendengarnya. Amsal 1 ayat 32 dan 33. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Lalu di Amsal 8 ayat ke-32 dikatakan, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Katakan amin. Nah, beberapa abad kemudian, Yesus melakukan hal yang sama, yaitu seakan-akan dialah personifikasi dari hikmat itu. Dan dengan gaya bahasa yang sama, maka Yesus berkata di Matius 7, ayat 24 sampai 27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Saudara, personifikasi hikmat di kitab Amsal itu hanyalah suatu gaya bahasa dan itu digenapi dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai faktanya adalah orang Majus yang bijaksana menyembah Yesus. Pada umur 12 tahun, maka Yesus ditemukan Yusuf dan Maria di bait Allah, di mana Yesus duduk di antara para ahli Taurat dan para pemimpin agama yang kagum akan kebijaksanaan Yesus. Bahkan di Lukas 11, maka Yesus berkata bahwa kebijaksanaan yang lebih besar dari Salomo adalah dirinya. Dan dia berkata bahwa dialah kebijaksanaan Tuhan. Wow, katakan amin. Nah, pertanyaan saya, mengapa ini penting? Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 18 dan 19a. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Untuk menjadi supaya tidak bodoh, saudara, maka kita perlu mempelajari hikmat Allah itu seperti apa. Kita lihat kelahiran Yesus Kristus. Dia adalah anak raja, tetapi lahir bukan anak bangsawan, tetapi anak tukang kayu. Dia tidak lahir di istana, tetapi di kandang binatang, yaitu bukan di tempat tidur pangeran, tapi di palungan yang kotor. Kematian Yesus Kristus, Yesus dihina, dilecehkan, kehilangan kehormatan dalam keadaan lemah, menjalani penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Bagi dunia ini adalah kebodohan, itu bagaimana Tuhan bisa mati. Tetapi seperti Paulus berkata di 1 Korintus 1 ayat ke-27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Karena melalui salib Kristuslah, maka disinilah apa yang bodoh bagi dunia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Boleh katakan amin? Bahkan melalui salib Kristus, tatanan ciptaan Allah tidak bisa dikompromikan. Keadilan ditegakkan. Tatanan ciptaan Allah rusak karena kejahatan manusia dalam dosa. Lalu manusia yang jatuh dalam dosa ini ditebus oleh karyanya atau penebusan, atau kita sebut the redemption.
Nah, waktu kita melihat salib Kristus, maka kita tidak bisa menjadi legalis atau liberalis. Karena semua karena anugerah. Amin. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa menjadi orang yang berpikir sederhana karena dosa kita ini kompleks. Dan kerusakan kita ini memang parah. Sehingga hidup kita banyak kekacauan. Dan kita tidak bisa menjadi orang yang keras kepala. Justru kita harus banyak-banyak bertobat. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu kita perlukan. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Nah, kita tidak bisa menjadi orang yang mencemooh. Sebab tidak ada yang dapat kita sombongkan. Dan pada akhirnya kita akan hancur tanpa Tuhan. Sehingga manusia memang betul-betul perlu Tuhan. Katakan amin. Lalu 1 Korintus 1:18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi bodoh? Kita hanya dapat mengalami kekuatan Allah, kebijaksanaan Tuhan saat kita menjadi bodoh bagi dunia. Butuh keberanian untuk mengaku bahwa kita orang bodoh. Itulah namanya pertobatan. Amin. Butuh hati yang bertobat untuk mengaku kita keras kepala. Renungkan salib Kristus dan ingatkan diri kita bahwa Kristus sudah membayar semua harganya lunas. Kristus adalah identitas kita, penerimaan kita, dan harga diri kita. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi terang, selalu menjadi garam dimanapun kita berada. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Katakan amin. Belajarlah dari kebodohan orang lain supaya kita tidak menjadi bodoh lagi. Kita mau bodoh karena kita tunjukkan bahwa kita mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak punya pilihan karena kita mau melakukan semua kehendak Bapa di surga. Sehingga kehendak kita tidak ada lagi. Bagi kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan setuju boleh bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau hari ini Tuhan izinkan kami boleh menjadi orang bodoh. Kami belajar dari orang bodoh supaya kami tidak lagi menjadi bodoh. Dan kami mengerti bahwa sesungguhnya orang Kristen memang pada awalnya Tuhan izinkan menjadi bodoh supaya kami belajar untuk tidak bertahan dengan pendapat kami. Tidak bertahan dengan pilihan kami. Tapi kami belajar untuk menggenapi pilihan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami dimarah, kami tidak membalas. Sekalipun kami dihina, kami tidak marah. Sekalipun kami mau disalibkan, kami tidak protes. Karena kami tahu untuk mengikut Kristus, kami harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Tuhan, kuatkan setiap orang yang saat ini mengikuti khotbah minggu ini. Bila mereka dikuatkan, mereka diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.